Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Polda Metro Jaya, usai menggelar jumpa pers terkait pengungkapan kasus gudang obat-obatan ilegal di Mapolres Metro Jakarta Barat Rabu pagi. Menurutnya, tim penyidik dari Dirkrimum Polda Metro Jaya dan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat sudah diterjunkan rumah pelaku penembakan yang diketahui berada di wilayah Lampung untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, untuk hasil autopsi pelaku telah meninggal dunia, pihak kepolisian masih menunggu hasil investigasi berbasis pada sains atau scientific crime. Untuk proses penyelidikan kepemilikan senjata airsoft gun yang dimiliki pelaku, tim penyidik dari Dirkrimum Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung. Langsung dari Polda Metro Jaya menuju ke Lampung. Ya, tentu hasilnya ini berkaitan dengan proses, dan proses ini ada waktu yang harus dijalani ya. Tentu kami berharap berminta juga kepada seluruh teman-teman media, masyarakat menunggu. Namun pada simpulan awal sementara itu yang sudah disampaikan oleh Direktur Polda Metro Jaya, tentu catatan-catatan, alat bukti yang didapat di TKP dan seluruhnya ini menjadi bagian untuk kita lakukan analisis pada proses. Pak, untuk melakukan otopsi, ya, otopsi itu tadi kami sampaikan, sudah disampaikan ya. Otopsi ini kan suatu proses yang membutuhkan waktu ya secara saintifik. Tentu sama-sama kami berharap juga meminta kepada seluruh teman-teman media kita tunggu hasilnya. Nanti secara komprehensif kita akan sampaikan. Ya, otopsi prosesnya ada SOP-nya. Tentu nanti secara teknis dari Bitdokes melalui Bitdokes ya dari Polda Metro Jaya akan menanyakan kepada kedokteran forensik dalam hal rumah sakit. Penyebab kematiannya apa Pak pelaku Pak? Terkait dengan yang kemarin penjelasan bilang sebelumnya kalau yang tersangka ini punya catatan residivis yaitu dengan karena perbuatan lalu dengan psikologi Sumbernya? Yang semalam Pak Kabit bilang pada saat kita cek kalau dia itu punya riwayat gangguan jiwa yang pada saat DKP Sumbernya diterima semalam karena sumber kejiwaan. Enggak sumbernya. Yang Pak Hengki semalam juga Pak Hengki tidak menyampaikan itu. Pak Hengki menyampaikan putusan-putusan itu yang pernah dilakukan tentu menjadi bagian daripada proses penyelidikan. Ya, pada proses penyelidikan ini kita akan mendalami, maka dari itu diturunkan tim dan tentunya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung terkait untuk tadi menyimpulkan juga. Ya. Jadi ada data yang didapat, kita akan lakukan analisis dan koordinasi dengan Polda Lampung. Pak, untuk penyebab meninggalnya pelaku Pak? Ya, semua Polda, rekan-rekan Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen setiap pengungkapan kasus akan dilakukan secara teknis prosedur dan juga secara keilmiahan, artinya scientific crime investigation, sehingga memadukan ketiga ini menjadi bagian yang akurat dan bisa ditanggung. Namun dalam beberapa standar operating procedure, scientific ini kan membutuhkan waktu ya. Semua sudah kita sampaikan sejak awal, Pak Dirkrimum langsung bersama-sama saya. Sementara ini yang kita dapatkan kemarin sudah kita sampaikan. Tentu hasilnya nanti akan kami sampaikan lagi secara komprehensif apabila sudah ada hasilnya dan kemudian menuju analisis terkait dengan hal-hal lain. Apsipor pun bahkan kita sudah berkolaborasi interprofesi, sudah kita kirimkan ke Polda Lampung bersama-sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan otopsi psikologis ya, dan itu yang kita lakukan. Tapi hasilnya sekali lagi tunggu. Ya, untuk senjata yang dan sendiri sama senjata itu masih kita lakukan pendalaman, ditambahkan secara forensik ya. Forensik di laboratorium forensik ini nanti akan dilakukan analisis. Dari surat dari tersangka itu kan sudah mau menyampaikan pisau ya Pak. Apakah ditemukan pisau saat di TKP atau di pelaku sendiri? Kemarin barang bukti secara detail sudah disampaikan ya beberapa. Kalau dia bilang yang pas waktu di salah satu surat itu disebutkan kalau dia sempat berkunjung ke menyampaikan pesan kepada Kapolda. Apakah itu untuk juga ada dari Kapolda sendiri yang mendeteksi adanya surat tersebut dari tersangka? Ya, kita tunggu ya, kita lakukan analisis. Ini kan baru kejadian kemarin, tadi malam sudah langkah-langkah yang sangat segera. Dari mulai olah TKP, Bapak Kapolda Metro Jaya pun langsung turun ke TKP, ya, melihat langsung dengan segera melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan. Dan kita sudah menyampaikan kemarin terakhir
sekira pukul 18.30 sudah menyampaikan hasil awal dulu sementara. Untuk hari ini, tentunya pagi hari ini kita masih menunggu hasil-hasil secara forensik dari seluruh forensik dan analisis dari tim. Pak, penyebab meninggalnya pelaku apa, Pak? Tadi kita sampaikan tadi, menunggu hasil dari otopsi. Pak, kalau untuk riwayat penyakit kan istri menyampaikan kalau ada asma sama jantung. Ya. Apakah ada penyakit Itu lain juga? bagian daripada keterangan verbal yang kita dapati, nanti hasil otopsi yang lebih lagi untuk mensupport bahwasannya ini secara saintifik. Ya, Pak, kita tunggu terkait ya, penyalahgunaan sama-sama. senjata api dan airsoft gun nih, Pak, itu izinnya seperti apa sih, Pak? Nanti kita tunggu secara teknis, itu nanti ada fungsi lain yang tentu harus saya tanyakan. Tapi dia biar asal mula airnya itu bakal personal, Pak, ya? Bertindak personal, Pak, tidak ada pihak lain yang... Sejauh ini Pak Dirjen sudah sampaikan semalam ya. Pak, terkait Saya hanya dengan mengulang saja untuk kejadian semalam itu sudah dilakukan doorstop, press conference ya, berkaitan dengan hal ini. Langkah-langkah yang sudah dilakukan penyidik oleh Polda Metro Jaya. Tapi pembelian harganya itu bakal disuruh di dalam isian, Pak. Semuanya kan kita alat bukti yang ada ini menjadi bagian untuk bahan penyelidikan dan penyidikan. Sebelumnya, pelaku yang diketahui bernama Mustofa melakukan aksi penembakan di kantor pusat MUI Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Akibat dari peristiwa tersebut, 2 orang pegawai kantor MUI mengalami luka-luka. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.